merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Hai Bu Gio. Selamat siang, Bu Gio, hari ini kelihatannya segar ya. Kira-kira di sesi ini kita apa yang mau kita bahas pada pertemuan hari ini ya Bu? Sebenarnya saya mau bincang-bincang aja sih sama meminta pendapat Ibu. Boleh nggak, Bu? Boleh. Namun kita hanya punya waktu singkat ya Bu. Kira-kira apa ya yang mau kita bahas? Begini sih, Bu. Saya lagi punya masalah nih. Saya bingung, di kelas saya masih ada siswa yang belum bisa baca. Jadi ketika saya memberikan soal itu saya masa kesulitan jadinya, Bu. Oh begitu, baik. Dalam hal ini kira-kira kesempatan atau peluang apa ya yang bisa Ibu Gio miliki sekarang? Saya sih berpikirnya seperti ini, Bu. Mungkin saya bisa memanfaatkan waktu dengan menambah 20 menit di luar jam pelajaran setelah anak-anak pulang, khusus untuk anak-anak yang belum bisa membaca, Bu. Jadi saya uh, begitulah, Bu, maksud saya itu peluangnya nantinya saya merencanakannya seperti itu. Baik, kira-kira menurut Ibu Gio, pembelajaran seperti apa sih yang bisa meningkatkan minat baca anak-anak di kelas, Ibu? Saya kan mengajarnya di kelas 1, Bu. Jadi mungkin anak-anak saya ini mereka masih banyak yang tidak tertarik dengan huruf dan tulisan. Sehingga saya berpikir saya mau menggunakan metode dengan menempelkan gambar di papan tulis. Kemudian di bawah gambar itu akan saya buat tulisannya gitu, Bu. Jadi supaya anak-anak itu tertarik untuk membaca tulisan di bawah gambar tersebut. Oke, baik. Jika menurut Ibu pembelajaran yang bisa menarik siswa itu dalam membaca bisa berada di skala 10 ya, Bu. Nah, yang siswa yang Ibu maksud itu sekarang berada di skala berapa ya? Mungkin mereka berada di skala 5 ya, Bu, karena sebenarnya mereka sudah mengenal huruf, sudah tahu huruf. Cuman mereka masih belum bisa mengejanya. Terus apalagi kalau misalnya mereka menyatukan suku katanya itu masih sering salah. Jadi saya akan mencoba dengan gambar, misalnya seperti ada gambar telur. Nah, biasanya mereka tuh bisa mengejanya telur seperti itu. Jadi saya akan mencoba mengajarkan mereka menggunakan huruf-huruf yang ada pada gambar. Oh, baik. Berarti siswa Ibu tersebut masih ada di level 5 ya, Bu? Kira-kira siswa yang kurang aktif atau yang belum bisa membaca itu di kelas Ibu ada berapa orang ya? Siswa saya ada 15 anak, Bu. Nah, ada 6 orang anak yang masih belum bisa baca dan mereka masih perlu bimbingan dan tuntunan. Baik, jadi di sini masalahnya yaitu ada 6 orang siswa yang belum bisa membaca ya, Bu. Terus kira-kira apa rencana Bu Gio dalam mencapai tujuan tersebut? Saya pikir saya sebagai guru harus sabar ya, Bu, ya. Dan juga harus konsistensi di dalam saya mencoba menggunakan metode baru tadi, yaitu mencoba menggunakan metode gambar. Semuanya terdapat tulisan. Dan saya juga berpikir sih, Bu, untuk menggunakan metode menonton video YouTube, misalnya melihat video gambar buah, misalnya buah apel. Jadi anak-anak bisa mengikuti, mengulangi kata apel. Begitu, Bu. Rencana saya seperti itu. Baik, apa yang membuat Ibu yakin ya akan komitmen ini bahwa dengan mengadakan les tambahan selama 20 menit ini bisa menarik minat baca siswa ya? Dan kalau seandainya siswa bisa menonton video itu membuat siswa lebih menarik dalam belajar? Saya merasa mungkin waktu mereka belajar di kelas itu mungkin saya kurang khusus ya, Bu, untuk mengajarkan mereka membaca. Kebanyakan kalau kita di kelas kan kita langsung masuk ke dalam integrasi pengajaran dan semua anak mendapat pengajaran yang sama. Jadi saya berharap ada waktu khusus bagi mereka. Jadi saya memanfaatkan waktu khusus itu untuk menonton video, untuk belajar dari gambar supaya anak-anak lebih tenang, Bu. Oke, seru sekali kelihatannya ya, Bu. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan ini?
Yang pasti secepatnya ya Bu ya, tentunya dengan persetujuan orang tua murid dulu, karena kan saya akan menambah jamnya sekitar 20 menit, jadi mereka akan terlambat pulang dan nanti mungkin orang tuanya akan bertanya-tanya gitu kan, kalau yang terjadi dengan anaknya kok belum keluar gitu. Jadi saya akan mencari waktu khusus untuk membicarakan hal ini dengan orang tua juga. Baik, berarti Ibu sudah menemukan solusi dari masalah ini ya, Bu. Kira-kira kapan ya itu bisa Ibu lakukan ya? Dan kemudian selain Ibu berkoordinasi dengan orang tua dan murid, siapa lagi ya yang membuat Ibu yakin akan komitmen bahwa Ibu bisa melakukan jam tambahan ini kepada siswa di kelas? Tentunya dengan persetujuan orang tua dan murid ya, karena murid juga harus diberitahu gitu ya. Nah, orang tua juga harus tahu dilakukan anak nantinya dan manfaatnya seperti apa. Kemudian pihak sekolah juga harus tahu, terutama untuk kepala sekolah. Jadi saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah juga supaya kegiatan ini bisa secepatnya saya langsungkan. Iya, Begitu, iya. Bu. Baik, jadi rencana ini akan Ibu lakukan secepatnya ya. Jadi kalau bisa saya rangkum nih bahwa kendala siswa yang belum bisa membaca Tunggu, sabar. bisa diselesaikan dengan menambah jam tambahan selama 20 menit ya Bu, dan bisa menayangkan video lewat YouTube. Nah, kita sudah sampai di akhir pertemuan nih Bu. Apa yang Ibu Gio rasakan dalam pertemuan kita hari ini? Jelas saya merasa lega ya Bu, karena beberapa waktu ini kan saya bingung gitu ya, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kemampuan baca anak-anak saya di kelas. Tapi begitu hari ini kita bercakap-cakap, nah saya jadi semangat Bu, bahwa saya nanti bisa melakukan hal tersebut dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, Bu Gio. Kalau begitu mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini ya. Kita bahas lagi nanti setelah Ibu Gio melakukan rencana ini ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya seperti ini. Baik Bu, nanti akan saya kasih tahu ya progresnya akan seperti apa nantinya. Terima kasih. Oke, saya tunggu perkembangannya Bu Gio. Selamat siang Ibu Gio. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin merefleksikan diri tentang kegiatan praktek coaching hari ini bersama rekan sejawat saya. Dalam praktik coaching ini yang sudah berjalan baik, yaitu saat saya melakukan 3 kompetensi inti di dalam kegiatan coaching. Yang pertama, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan bobot. Di mana saat saya mengajukan pertanyaan berbobot, guru bisa melakukan atau memunculkan ide-ide baru mereka serta menggali potensi yang mereka miliki. Nah, yang perlu ditingkatkan lagi setelah ini, di saat nanti akan ada kegiatan coaching seperti ini, saya akan menjadi seorang pendengar yang baik sehingga mereka bisa menceritakan segala permasalahan yang mereka hadapi kepada saya sebagai coach mereka di sini. Nah, tentu saja dalam kegiatan praktek coaching ini saya merasa senang sekali karena mereka bisa berbincang-bincang kepada mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.